yang dengan wasilah sifat-sifat yang mulia itulah malam hari ini kita masih mampu bermuajahah, masih mampu bermusafahah, bahkan kita masih mampu menyambung silaturahim. Tidak ada harapan dan doa yang kita munajatkan kepada Allah melainkan mudah-mudahan Allah jadikan majlis kita ini majlis yang diridhai Allah, majlis yang diberkahi Allah, majlis yang dirahmati Allah. Tidak pulang kita dari majlis ini kecuali Allah ampunkan dosa kita. Amin, ya Rabbi. Allah maafkan kesalahan kita dan kelak kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam pun semoga senantiasa tercurahkan kehalibaan seorang manusia yang begitu rajin bangun malam, seorang manusia yang begitu mulia akhlak, seorang manusia yang begitu indah tutur katanya, sampai mendapatkan julukan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sampai mendapatkan julukan wa innaka la'ala khuluqin azim, sampai mendapatkan julukan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sampai dada beliau dipuji Allah dengan begitu kemuliaannya. Alan nasrah laka sadaq. Setiap detik tidak ada orang yang tidak menyebut nama beliau, karena wa rafa'na laka, tidak lain dan tidak bukan, dia adalah junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga pula salawatullah wassalamu senantiasa tercurah atas keluarga pun tercurah atas sahabat, dan kelak di hari kiamat tercurah buat kita selaku umatnya, terbimbing oleh beliau untuk masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirul hadirat rahimakumullah, Allah berikan kita agama yang begitu mulia, yang kemuliaannya dibuktikan Allah melalui sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-Islam ya'lu wa la yu'la. Islam ini kata Nabi agama yang begitu tinggi, ajarannya yang begitu mulia, dan tidak ada agama apapun, ajaran manapun yang bisa menandingi kemuliaan dan ketinggian agama Islam ini. Huwa dinul ladzi jaa bihi sayyiduna Muhammadun yang didatangkan Allah melalui wasilah seorang nabi yang mulia, rasul yang tinggi derajatnya, Nabi kita Muhammad. Tujuannya li sa'adatil basyariyah, untuk menjadi kebahagiaan, keselamatan umat manusia, fiddin, baik perkara agama, wad dunia, perkara dunia, wal akhirah, apalagi perkara akhirat. Jangan sampai lepas Islam ini dari hati kita, jangan sampai lepas Islam ini dari rumah tangga kita, jangan sampai lepas Islam ini dari kehidupan kita. Tak kala kita lepaskan Islam kita, sama artinya kita lepaskan kebahagiaan itu, kita lepaskan keselamatan itu. Jadilah kita orang yang merugi dunia wal akhirah, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirah minal khasirin. Siapa orang yang mencari-cari agama selain Islam, fala yuqbala minhu, sampai kapanpun agama yang dipeluk selain Islam tertolak di sisi Allah. Wa huwa fil akhirah, dan nanti di akhirat kata Allah minal khasirin, dia termasuk golongan orang-orang yang merugi. Saudara, Islam agama yang universal, bukan agama yang setengah-setengah, bukan agama yang separuh-separuh, tapi Islam agama yang menuntaskan semua masalah, mengatur semua kehidupan, sehingga apapun kehidupan yang kita lakukan, masalah yang kita
kita hadapi, kalau libatkan Islamnya, tidak ada masalah yang tidak ada dalam keluarga. Tidak ada aturan hidup yang tidak ada aturannya. Kalau kita sudah merangkul Islam sebagai aturan hidup kita, maka saat sekarang ini kita melihat ujian Islam begitu luar biasa. Tantangannya makin luar biasa. Dari semua penjuru Islam saat ini luar biasa diujinya. Kemarin seorang profesor Imam Istiqlal berani mengatakan bahwa ilmu fikih yang dipelajari selama ini ada ilmu fikih yang dihasilkan dari perang salib. Isinya hanya radikalisme, isinya hanya terorisme, dikit-dikit perang, dikit-dikit jihad dan sebagainya. Catat hai profesor, Islam mengajarkan ya ayuhan nas la tatamannaw liqa'al adu. Islam mengajarkan jangan sekali-kali berangan-angan, jangan sekali-kali bercita-cita ingin bertemu dengan musuh. Jangan. Islam tidak mengajarkan demikian. Fa'idha lakitumuhu, tapi kalau kita udah gak ngarepin datangnya musuh datang juga, masih Nabi bilang doa deh sama Allah. Yang pertama, was'alallahal afiyah, minta keselamatan, minta perlindungan. Tapi catat saudara, Islam tidak mengajarkan cari-cari musuh. Betul? Musuh datang minta selamat. Betul? Tak kala kita menghadapi musuh datang juga kita minta selamat, dihadang juga saudara. Wa'lam annal jannata tahta zilal suluk. Ketahuilah kata Nabi bahwasanya surga itu berada di bawah tajamnya pedang. Sallu ala Nabi, sallu ala Muhammad. Makin datang corona, orang Islam pada surut Islam. Bukan makin meningkatkan Islamnya, makin surut Islam. Takut sama corona boleh, tapi Islam mengajarkan yang wajib kita takuti hanyalah jangan takut sama corona melebihi rasa takut kita kepada Allah. Sampai masjid digembok, dikontrak. Ada juga yang dikontrakin. Luar biasa saudara. Kita punya guru Al-Habib Umar bin Salim bin Hafiz mengatakan ini zaman aneh, gak pernah terjadi sejak zaman Nabi ada wabah apapun masjid sampai ditutup dan Jumatan diliburkan. Gak pernah ada. Kalaupun ada yang menyatakan di zaman Nabi azan hayla salah diganti dengan sallu fi rihalikum, sallu fi buyutikum, ini untuk sholat 5 waktu, nggak berlaku untuk sembahyang Jumat saudara. Masjid pakai silang-silang, lu kapan ulangan? Betul tidak? Betul tidak? Sama teman saling curiga, nanya nutupin hidung, salaman pakai sikut. Akhirnya mal-mal diminta buka pintu pakai sikut, buka pintu WC pakai sikut. Seletin gimana lo? Betul tidak? Jawab betul tidak? Ayo umat Islam jangan kita lupakan. Dulu ada upaya-upaya azan bakal dilarang. Kalaupun tetap azan, suaranya jangan keras-keras. Dulu ada upaya-upaya majlis-majlis taklim akan didata. Ustadz-ustadznya, habaibnya wajib punya sertifikasi. Jangan kita lupakan saudara. Dulu ada upaya-upaya sholat Jumat konsepnya langsung dari pemerintah. Sehingga se-Indonesia khutbah Jumat konsepnya sama. Dan jangan kita lupakan ketika Ramadan mau datang, ada yang mengusulkan kalau bisa MUI bikin fatwa selama Covid puasa diliburkan. Hati-hati saudara, janganlah
lepaskan Islam kita. Tancapkan Islam kita, kuatkan iman kita, saudara. Di rumah udah mandi, udah wudhu, sampai masjid cuci tangan, pakai masker, ditembak lagi nih. Betul tidak? 32 normalnya. Masa masuk masjid masih diatur juga? Enggak perlu, saudara. Kata Nabi, kalau mau sholat suruh jamaah itu sawu sufufakum, fa inna min tamamis shalah iqamatas. Luruskan, rapatkan barisan kalian. Bukan lurus ke belakang, lurus ke begini, belakang mah nanti sebako. Betul tidak? Betul tidak? Idza yaltaqiyanil muslimat, jika bertemu dua orang Islam, yasfahani, saling bersalaman, qabla an yafarqa, sebelum keduanya melepaskan jabatannya, itu dua-duanya diampuni dosanya oleh Allah. Sampai ada lebaran, masya Allah, pintu gede tulisannya, maaf menerima tamu. Padahal man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim daifahu. Siapa orang yang beriman kepada Allah juga hari kiamat wajib memuliakan tetamunya. Ketika tamu datang, dua, Allah berikan nama kita. Satu, dimurahkan rezeki kita. Dua, dipanjangkan umur kita. Orang Islam datang corona, timbul rasa takutnya, lebih takutnya ketimbang Allah. Akibatnya klasik kita kayak begini sekarang, difitnah sana sini Islam kita. Ngomong lagi nih profesor, apa kata dia? Nggak semua sabda Nabi mesti diikuti. Sama kayak orang dulu juga bilang begitu, Nabi Muhammad gak dijamin masuk surga. Luar biasa, saudara. Dari semua penjuru Islam ini diujinya luar biasa. Ayo jamaah Syifaul Qulub, kuatkan iman kita. Masjid sudah dibuka, musola sudah dibuka, majlis taklim sudah dimulai. Ayo ramaikan lagi majlis taklim. Saya lihat YouTube-nya di pagi, yang dulu teriak-teriak masjid ditutup pada ngomel, musola tutup pada ngomel, kan dibuka nggak masuk juga. Ada yang begitu? Ya. Belum banyak dong. Ada aja yang begitu. Betul tidak? Betul tidak? Pantas Nabi menyampaikan dalam satu hadisnya, la yabqa minal Islam illa ismuhu. Nanti di akhir zaman, ketika Islam diuji sana sini, lama-lama kata Nabi, Islam hanya tinggal namanya saja. Ajarannya nggak lagi dipelajari, hukumnya nggak lagi diamalkan. Bahkan Islam hanya KTP, bahkan Islam hanya SIM, bahkan Islam hanya kartu keluarga. Pola hidupnya, tingkah lakunya nyata mutlak jauh dari ajaran Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad. Dan ketika corona datang, kita bisa lihat bagaimana kondisi umat Islam. Nyata-nyata banyak yang lari dari Islam. Oleh karena itu, mari kita mengajak umat Islam dimanapun berada, kita bangkit saat ini untuk bangga dengan Islam kita, merasa memiliki dengan Islam kita, dan siap untuk membela Islam kita. Setuju? Setuju? Takbir! 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 Sallu ala Nabi, sallu ala Muhammad. Jangan lepaskan Islam dari hati kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kalian meninggal di dunia, kata Allah, kecuali kalian meninggal dalam keadaan Islam. Jangan keluar daripada Islam, saudara. Ujiannya begitu luar biasa, tantangannya begitu dahsyat. Pegang Islam ini. Walaupun di akhir zaman kata Nabi, orang megang Islam seperti megang bara api. Dipegang kebakar, dilepas berdosa. Oke, mereka orang yang beriman, pegang Islam itu erat-erat. Mendingan kebakar di dunia daripada kebakar di, mendingan kebakar di dunia daripada kebakar di.
Setuju tidak? Setuju tidak? Siap pertahankan iman kita? Siap jaga iman kita? Siap bela Islam kita? Betul? Betul? Takbir! Sallu ala Nabi. Dan Islam mengatur kehidupan tanpa terkecuali, saudara, baik dunia ataupun akhirat. Peraturan dunia diatur oleh Allah melalui Islam. Bohong, saudara, kalau orang mengatakan Islam tidak mengatur kehidupan. Bohong, saudara, kalau orang mengatakan Islam tidak mengatur tata cara kehidupan. Bohong, saudara, kalau orang mengatakan bahwa Islam hanya mengatur masalah ibadah saja. Padahal Islam juga mengatur masalah-masalah muamalah. Bernegara diatur oleh Islam, bertetangga diatur oleh Islam, bermasyarakat diatur oleh Islam, berumah tangga diatur oleh Islam. Pun yang belum berumah tangga pribadinya diatur oleh Islam. Pesan Allah kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai segenap orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kamu ke dalam Islam secara totalitas. Jangan separuh-separuh, jangan setengah-setengah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita siap diatur oleh Islam. Betul tidak? Betul. Makanya kalau kita bicara corona, ternyata obatnya cuma kebersihan. Dan kebersihan ajaran Islam. Al-Islamu nazif. Islam agama yang bersih. La Islama liman lam nazif. Enggak pantas disebut Islam orang yang hidupnya kagak bersih. Ujung-ujungnya cuci tangan. Islam mengadakan cuci tangan bagaimana? Wudu. Sehari berapa cuci tangan? Hah? Sudah bilang 5 kali. Ente pengen kumur-kumur, air tahu di mana? Di tangan. Ada orang wudu kumur-kumur pakai keran. Ada tidak? Mau masukin air ke hidung, lagi-lagi air taruh di sampai kaki, saudara. Itu air mengalir tangan kita, saudara. Sementara sembahyang yang 5 waktu, kata Nabi, seperti sungai yang bersih, sungai yang suci mengalir inda babikum, di depan pintu-pintu rumah kalian. Maka siapa orang yang berwudu dan sembahyang 5 waktu, Nabi ibaratkan seperti orang yang mandi di sungai itu sehari 5 kali. Pertanyaan Nabi sama kita, kalau ada orang mandi di sungai 5 kali, jawab yang kencang, bersih tidak? Ada orang sini mandi 5 kali? Nggak ada, kelihatan dari mukanya. Lembang 2 kali, itu juga sempat. Nggak sempat cuma sekali. Karena nggak mandi sama sekali. Banyak wangi. Sultan. Wangi dan tubuh-tubuhnya. Udah belum mandi sudah. Nabi sabdakan seperti itu. Islam agama yang bersih, bahkan kebersihan dijadikan barometernya iman. An-nazafatu minal iman. Kebersihan merupakan bagian daripada iman. Dan lebih dahsyat lagi, maaf, sampai gini hari nggak ada berita orang gila kena corona. Cari di koran, tonton televisi, nggak ada orang gila kena corona. Betul diri ya? Betul tidak? Apakah orang gila cuci tangan? Mandi? Makan seadanya? Cuma satu yang dimiliki orang gila, dia bertawakal kepada Allah. Kita yang gak gila rebut cuci tangan, yang waras rebutan masker. Masker buat yang sakit, bego. Sehat pakai masker. Bego. Kenapa yang sakit pakai masker? Takut dia batuk. Betul? Yang sehat batuk nggak? Ngapain pakai masker? Ngapain pakai masker coba?
Gue udah mulai corona begini hari gue gak pakai masker. Alhamdulillah Allah kasih perlindungan. Kenapa? Ya wudhu, ya sholat, jangan tinggal. Habib Umar kasih ijazah, wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul, wallahu khairan hafizan wa huwa arhamur rahim. Wa hifzan min kulli syaitanin marid wa hafiznaha min kulli syaitanir rajim. Wa hifzan zalika takdirul azizil in kullu nafsin lama 'alaiha hafiz. Bal huwa Qur'anun fi lauhin. Dikasih ijazah. Saya telepon Habib Ahmad Nurul Kasaf, anaknya Walid. Bib, Walid kasih ijazah apa, Bib? Ente mau lah, Bib. Buat anak sehat, kasih. Selawat tidur dulu. Ijazahkan oleh Habib Ahmad. Habib Ahmad anaknya Walid, anak yakin udah amalkan aja yang diberikan guru-guru kita. Insya Allah. Insya Allah. Banyak dokter pada mati, bukan mati corona, pakai baju kelamaan. Pakai baju kelamaan. Udah baju dokter, pakai plastik. Paling depan apa itu? APD ya? APD. Maskernya 5 lapis. Masker kain, masker plastik, yang tadi monyong tuh. Pakainya gitu kayak apa itu, helm 8 jam nggak boleh buka. Gimana orang nggak mau capek? Lo pakai masker 3 jam aja lo. Insya Allah bersulit. Betul tidak? Betul tidak? Dulu katanya capek ngurusin COVID, sampai putus asa ngurusin COVID. Sekarang COVID dicariin di mana-mana. Pasar di sweeping, gang-gang kecil di sweeping, ujung-ujungnya ada positif lah 3 orang. Itu pasar, kan sudah garis kuning, tutup 3 hari. Yang laku mall, yang laku Alfamart, yang laku Indomaret, pasar-pasar tutup sudah. Allah, belanja sama tangga-tangga warung kita yang kecil-kecil tuh, mereka dagang bagi kekayaan, buat sesuap nasi, nyekolahin anak. Lu meninggal dia merawat, lu meninggal dia potongin mayat lu meninggal ikut nyolatin, lu meninggal dia ikut kuburan. Nggak ada lu meninggal karyawan mall datang ke rumah lu. Betul tidak? Yang jawab betul tidak? Semua kehidupan diatur oleh Islam. Banggalah kita dikasih nikmat oleh Allah dengan nikmat Islam. Jangan sampai Islam ini keluar dari hati kita, copot dari hati kita, apalagi kita mengaku Islam, meninggalkan Islam kita sendiri. Jangan saudara. Insya jangan sampai cuci tangan diperluin, tapi wudhu kita nggak perhatiin. Jangan sampai masker kita pakai, bini kita buka aurat kita tenang-tenang saja. Jangan sampai masker kita pakai, kita punya adik, kita punya empok buka aurat, kita diam-diam saja. Masker kita perluin, tutup aurat kita nggak perhatikan. Yuk takut sama corona, tapi jangan melebihi takut kita kepada Allah. Takut sama harimau, kaburlah. Takut sama macan, kaburlah. Takut sama ular, kaburlah. Tapi takut sama Allah, semakin mendekatlah kepada Allah. Bukan kita kabur dari Allah. Insya Allah. Insya Allah. Ya saudara, diuji lagi Islam kita, dibentur-benturkan dengan Pancasila. Seakan-akan orang beragama anti dengan Pancasila. Catat saudara, nggak akan ada pernah Pancasila tanpa adanya umat Islam. Dan ternyata Pancasila merupakan hadiahnya umat Islam saudara. Maka siapa yang mau coba-coba merubah Pancasila, ini perbuatan makar yang luar biasa, yang nggak boleh kita diam, wajib kita lawan. Siapapun yang mau coba-coba merubah Pancasila, betul tidak? Jangan sampai Panca dirubah jadi Trisila, berubah lagi Pancasila, lama-lama Asusila.
Betul tidak? Betul tidak? Udah cakap ketuhanan yang maha, udah cakap kemajuan yang adil dan baru, udah cakap persatuan Pancasila yang kelima, udah cakap ulama-ulama kita menyusun Pancasila itu. Buat apa kita robah-robah lagi? Setuju? Makanya kita bersyukur semua elemen-elemen lagi pada bungkem. Muncullah Majelis Ulama Indonesia yang membela Pancasila. Dan ingat wasiat terakhir dari MUI, kalau sampai tetap dijalankan RUU HIP ini, maka penghujungnya kita serahkan kepada umat maunya bagaimana. Siap berjuang? Siap. Siap berjuang? Siap. Betul? Insya Allah. Gak banyak yang saya sampaikan. Sudah banyak guru-guru kita ngasih ilmunya buat kita semua. Cuma satu harapan saya, lagi-lagi jangan tinggalkan Islam kita. Tancap Islam di hati kita, tancap Islam di jantung kita, amalkan Islam di rumah tangga kita. Kedepannya insya Allah, intan surullah yang surkum wa yusabbih aqdamakum. Siapa orang yang bela Allah, Allah pun pasti akan bela dia. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Baik, saya juga mohon dibacakan Fatihah buat semua guru-guru kita. Khusus kita punya saudara yang semalam meninggal dunia, Ustaz Ihsan di daerah Tanasraya. Kita doakan beliau semoga diampuni dosanya, diterima amal ibadahnya, jadikan kuburnya taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Doakan majlis-majlis yang ada sekeliling kita senantiasa diberkahi Allah, dirahmati Allah, diridhoi Allah, termasuk Asifal Qulub, termasuk juga kita punya guru Abdul Husain. Semua majlis-majlis yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kemakmuran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada Habib Syekh. Malam Senin beliau ke majlis saya, alhamdulillah. Ini malam di Syifa'ul Qulub. Nanti juga bisa mampir ke Habib Husain di tanah saya. Insya Allah, mudah-mudahan dengan kita banyak silaturahim, semakin banyak umur yang Allah berikan, semakin banyak rezeki yang Allah karuniakan. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wa afamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.